Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian dari kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan alhamdulillah kita dipertemukan di kesempatan siang yang baik ini dalam kondisi sehat walafiat dan di atas iman dan sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan dari bahasan dalil-dalil yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya seorang senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpinnya pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun terkait dengan perkara yang maksiat, maka tidak dibenarkan bagi seorang mukmin umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Apabila seorang pemimpin menyuruh kepada kemaksiatan, maka dalam hal ini tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mentaatinya pada perkara maksiat tersebut. Sedangkan perkara yang lainnya, perkara-perkara yang ma'ruf, yang sejalan dengan syariat, yang tidak bertentangan dengan syariat kita, maka kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Baik, dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala dalil yang ketiga, sebuah riwayat dari al-Imam Muslim yang dikeluarkan dalam kitab sahihnya di kitab Al-Imarah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwasannya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Alaika as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrik wa manshatika wa makrahik wa atharatin alaika." Wajib atasmu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, untuk mendengar, untuk taat. Kepada siapa? Jelas kepada pemimpin, ulil amri, kepada sultan yang memegang urusan kaum muslimin. Wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Fi usrika wa yusrika, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi yang lapang. Apakah kondisi masyarakat kaum muslimin yang di situ mereka jumpai kondisi yang begitu mencengangkan, sulit di dalam mencari kehidupan, sulit di dalam istiqamah dalam menegakkan agama, atau mungkin sulit dalam hal ini pada perkara-perkara yang banyak kezaliman di saat itu, di zaman dia, maka tetap untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa yusrika, dan pada kondisi lapang kalian. Wa manshatika wa makrahik, dan pada kondisi yang kalian itu bersemangat, berantusias pada keadaan-keadaan yang kalian suka, wa makrahika, atau pada kondisi dan keadaan yang kalian benci. Tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Nah, ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika, ini menunjukkan bahwasannya ketaatan, mendengar, setia kepada pemimpin pada perkara-perkara tersebut harus senantiasa ditegakkan. Walaupun hati kita tidak suka dengan peraturannya barangkali. Walaupun keinginan nafsu kita tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin. Atau hal-hal yang lainnya yang secara pribadi kita mungkin kurang cocok
atau yang semisalnya. Maka dalam hal ini secara umum hukumnya tetap kita mengikuti apa yang sudah menjadi hukum, keputusan atau ketetapan seorang pemimpin selama hal itu tidak bertentangan dan bertabrakan dengan hukum Islam, syariat Islam. Wa atharatin 'alaika. Dan juga kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mendengar dan taat pada pemimpin-pemimpin yang menzalimi kalian, mengambil hak kalian, menggadaikan hak kalian sebagai seorang rakyat. Maka tetap ya, namanya seorang pemimpin selama dia muslim, wajib hukumnya untuk kita mendengar, untuk mentaatinya, dan kita setia dengan baiat kita selama dia seorang muslim, walaupun dia adalah seorang yang fasik, ya, walaupun dia adalah seorang yang melakukan kezaliman bahkan kepada rakyatnya. Maka dalam hal ini perkara-perkara yang ma'ruf, yang ditetapkan, yang diputuskan, itu hukumnya wajib untuk kita taati, wajib untuk kita ikuti. Adapun perkara-perkara yang mungkar, maka jelas tidak boleh kita mentaatinya dan tidak boleh kita mengikuti apa yang menjadi keputusan tersebut karena bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian dikatakan, maksud dari fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika adalah fi halatir ridha was sakhat wal usri wal yusri wal khairi was syarri. Qalahu Ibnu al-Athir. Yang dimaksudkan itu adalah pada dua keadaan, pada dua kondisi, ridha ataukah tidak suka, ridha ataukah murka. Usri wal yusri, ya, al-usri wal yusri, pada kondisi yang sulit, penat, atau dalam kondisi yang lapang, tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Wal khairi wasyarr, apakah kondisi itu baik maupun kondisi yang buruk. Dan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu al-Athir, ya, di dalam memaknai fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan ucapan para ulama salaf sebelumnya yang memaknai hadis di atas. Kata beliau, tajibu ta'atu wulatil umuri fima yashukku wa takrahuhun nufusu wa ghairuhu mimma laysa bima'siyah. Fa in kanat ma'siyatan fala sam'a wa la ta'ah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan, ya, ucapan para ulama tentang makna hadis di atas. Dan maknanya adalah wajib hukumnya mentaati pemimpin, ulatul umur. Fima yashukku wa takrahuhun nufus, pada perkara-perkara yang sulit dan dibenci oleh diri kita. Pada perkara yang barangkali kita tidak cocok dengan keputusan itu. Namun selama itu tidak bertentangan dengan syariat, dengan hukum Islam, maka wajib bagi kita untuk melakukannya. Wajib bagi kita untuk mengikutinya. Demikian pula perkara yang lain selama hal itu bukan termasuk maksiat. Wa ghairuhu mimma laysa bima'siyatin. Dan pada perkara-perkara yang lainnya yang tidak terdapat unsur maksiat. Fa in kana ma'siyatan fala sam'a wa la ta'ah. Jika perkara, ya, yang diperintahkan itu termasuk perkara maksiat, maka hukumnya tidak boleh kita mendengar, tidak boleh kita mentaatinya, tidak boleh kita mengikutinya, tidak boleh kita melakukan dan menegakkan hukum atau putusan pemerintah jika memang itu merupakan maksiat kepada Allah. Karena ketaatan secara mutlak itu kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketaatan kepada pemimpin, ya, itu yang bersifat muqayyad. Maka selama itu adalah baik, itu benar, sesuai dengan syariat, kita jalankan, kita ikuti, kita tegakkan. Namun tatkala aturan tersebut, putusan itu bertabrakan, bersebelah dengan syariat, bertentangan, maka ini yang harus kita tinggalkan. Karena kita mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan sebagai bentuk pengamalan dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan juga wal atharah, yang dimaksudkan dengan al-atharah pada sabda Nabi di atas, wa atharatin 'alaika ay al-istithar wal ikhtisas bi umuri dunya 'alaikum. Yaitu pada perkara-perkara yang kalian itu dirampas haknya oleh pemimpin itu. Ya, dizalimi, digadaikan hartanya. Hak-hak rakyatnya tidak diberikan. Maka dalam kondisi seperti ini, kata Nabi, wajib untuk menjaga ketaatan kepada pemimpin dan mendengar kepadanya. Ai isma'u, dengarkan, wa ati'u, taati. Wa in ikhtassal umara'u bid-dunya. Sekalipun pemimpin itu mereka mengistimewakan hanya untuk dirinya urusan-urusan dunia itu. Walam yusilukum haqqakum mimma indahum, dan tidak memberikan hak-hak kalian apa yang ada pada mereka. Artinya, jika ada pemimpin yang dia itu menzalimi rakyatnya, kaum muslimin, merampas hartanya, tidak memberikan hak sebagai seorang warga negara misalkan, maka kewajiban kaum muslimin adalah bersabar dan tetap mendengar dan mentaatinya. Bolehkah kita memberontak? Tidak. Bolehkah kita mengadakan aksi-aksi yang bisa mengkudeta ke pemerintahan? Tidak. Karena inilah tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan para pemimpin. Ini semuanya dalam rangka menjaga ya darah-darah kaum muslimin, darah-darah orang yang tidak berdosa. Ketika kita menginginkan perubahan ada pada pemimpin, maka kita harus bercermin, ya, bagaimana kita lihat diri kita. Apakah selama ini semua masyarakat kita itu sudah bagus Islamnya, sudah baik tauhidnya, sudah bagus muamalahnya, sudah benar ibadahnya? Jangan sampai kita lupa diri, ya, tatkala kita menginginkan pemimpin yang adil, yang saleh seperti Abu Bakar, Umar, dan mereka para khulafaur rasyidin, sedangkan kita masih banyak dosa. Ibadah belum bisa kita tegakkan secara maksimal. Tauhid apalagi? Bagaimana mungkin kita mendapatkan pemimpin yang adil, yang saleh, kalau kita ini masih berlumuran dengan dosa dan maksiat? Masih amburadul urusan kita. Mustahil. Jika kita ingin pemimpin yang baik, saleh dan adil, kita awali dari diri kita perubahan itu. Kita awali dari masyarakat kita perubahan tersebut. Ya, karena tidaklah pemimpin itu diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali merupakan kondisi dan cerminan masyarakat tersebut yang selama ini berada. Kalau pemimpinnya buruk, itu menunjukkan bahwasanya rakyat itu masih banyak keburukan. Ya, tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan seorang pemimpin selevel para sahabat khulafaur rasyidin, Abu Bakar, sedangkan kita tidak bisa menjadi rakyatnya seperti para sahabat yang lain. Bisakah kita menjadi Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Abdurrahman bin Auf, Bilal? Kalau kita belum bisa seperti mereka, maka sungguh sangat tidak dimungkinkan muncul di tengah-tengah kita pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Perbaikan harus dimulai dari diri kita, perubahan harus dimulai dari diri kita. Munculnya pemimpin yang adil, yang saleh, itu pun juga harus dimulai dari diri kita, menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh, yang adil di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita. Kemudian dibawakan dalil yang keempat, sebuah riwayat yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya,
Yang mana dikatakan, akhraja Muslimun fi sahihi wa bawwaba alaihi Nawawi faqala babun fi ta'atil umara wa in mana'ul huquqa wa in mana'u al-huquqa. Al-Imam Muslim telah mengeluarkan sebuah riwayat dalam kitab sahihnya, dan dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi membuat bab yang baru yang berjudulkan fi ta'atil umara, ya, wajibnya taat kepada pemimpin, wa in mana'ul huquqa, sekalipun mereka merampas atau menghalangi hak-hak rakyatnya. An Alqamah ibni Wa'ilin al-Hadrami an abihi qal, dari Alqamah bin Wa'il al-Hadrami, dari bapaknya, dia mengatakan, Sa'ala Salamah ibnu Yazidul Ju'fi atau Ja'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Salamah bin Yazid al-Ja'fi, dia bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Faqala, dia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Wahai Nabi Allah, apa pendapat Anda apabila akan ada pemimpin kami yang mereka berdiri di atas kekuasaannya meminta hak-hak mereka? Kita diminta untuk memberikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang rakyat, dan itu adalah haknya mereka para penguasa. Sedangkan mereka sendiri tidak mau memberikan hak kita, maunya satu arah, ya. Mereka minta haknya pemimpin itu dipenuhi oleh rakyatnya, sedangkan rakyatnya tidak mendapatkan apapun dari hak-hak yang dirampas oleh pemimpin itu. Fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Yaitu tatkala kondisi itu terjadi seperti ini. Ada pemimpin yang mana pemimpinnya hanya mementingkan urusan pribadinya, memperkaya diri, keluarga, atau yang lainnya. Yang mana mereka menetapkan satu peraturan bahwasannya setiap masyarakat harus menunaikan kewajiban sebagai rakyatnya. Namun sebaliknya, hak rakyat itu tidak diberikan oleh penguasa. Ketika seorang sahabat tadi bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bagaimana sikap Nabi? Dikatakan, fa'a'rada anhu. Nabi pun berpaling darinya. Nabi berpaling. Thumma sa'alah. Kemudian sahabat tadi kembali bertanya. Fa'a'rada anhu. Kemudian Nabi pun berpaling. Thumma sa'alah fi tsaniyah aw tsalitsah. Kemudian kalau dia bertanya yang kedua atau yang ketiga kalinya, fajadzabahul Ash'ath ibnu Qais. Maka ada seorang sahabat yang lain yang bernama Ash'ath bin Qais ini menariknya orang tadi. Yaitu menarik siapa? Sahabat yang bertanya kepada Nabi akan hal itu. Waqal, dan mengatakan, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Dengarkan dan taati, karena sesungguhnya kewajiban mereka itu apa yang mereka bawa, yang harus mereka tunaikan. Jika tidak, mereka mendapatkan dosa. Wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban atas kalian wahai masyarakat, rakyat, itu apa yang menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Dan itu adalah hak-hak penguasa. Nah, maksudnya dari ucapan tersebut, bahwasanya tatkala ada pemimpin yang seperti ini, yang dia itu menginginkan semua rakyatnya memberikan hak dia 100%. Namun haknya rakyat dimakan sama dia, tidak diberikan. Maka kondisi begini
ya, kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi untuk tetap mendengar, untuk tetap mentaatinya dengan penuh kesabaran. Karena ya, apa yang nanti dimintai pertanggungjawaban itu kembali ke masing-masing. Rakyat akan dimintai pertanggungjawaban dari kewajiban apa sudah diberikan kepada pemimpin. Jika dia sudah menunaikan, maka dia mendapatkan pahala. Pemimpin pun juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban sebagai seorang pemimpin kepada rakyatnya. Jika ia tidak menunaikan kewajibannya, ya, dan itu menjadi hak rakyat, maka pemimpin ini pun berdosa dan akan ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Dan riwayat yang lain, fajadzabahu al-Ash'ath bin Qais faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihi ma humilu wa 'alaikum ma humiltum." Ya, ada riwayat yang lain yang mengatakan sahabat tadi pun ditarik ya oleh Ash'ath bin Qais. Nah, setelah itu Nabi pun mengatakan dengan ucapannya, "Isma'u wa ati'u," dengar dan taati pemimpin tersebut. Fa inna ma 'alaihim ma humilu, ya, tanggungan mereka, kewajiban mereka yang harus diberikan tanggung jawab atau dimintai pertanggungjawabannya adalah apa yang mereka ada di pinggul atau di pundak-pundak mereka. Wa 'alaikum ma humiltum, dan kewajiban atas kalian rakyat itu apa yang dibebankan kepada kalian dari menunaikan hak-haknya pemimpin. Nah, makna dari hadis di atas adalah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hammalal bulata wa aujaba 'alaihim al-'adla bainan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beban kepada pemimpin, mewajibkan atas mereka untuk berlaku adil kepada semua rakyatnya. Fa'idha lam yuqimuhu athimu. Jika pemimpin itu tidak menegakkan keadilan, maka mereka berdosa. Wa hammalar ra'iyyah as-sam'a wa ta'ata lahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi rakyat mendengar dan taat. Wa in qamu bidzalik, jika rakyat itu sudah menegakkannya, memberikan haknya pemimpin, yaitu mendengar dan taat, uthibu alaihi, mereka diberi pahala. Wa illa athimu, namun jika tidak, mereka juga berdosa. Jadi makna dari sabda Nabi, isma'u wa ati'u wa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum, adalah bahwasannya Allah kepada pemimpin kaum muslimin, Allah telah mewajibkan atas mereka para pemimpin untuk bersikap dan berlaku adil kepada mereka semua kaum muslimin di bawah tanggungannya. Memberikan hak-hak kepada mereka kaum muslimin. Sebagaimana halnya Allah juga mewajibkan kepada kaum muslimin, ya, rakyat para pemimpin ini untuk mendengar dan taat, tidak memberontak, tidak mengkudeta pemimpinnya. Apabila pemimpin yang Allah wajibkan untuk bersikap adil itu tidak melakukan kewajiban itu, maka mereka berdosa. Ya, memakan uang rakyat berdosa, dan besar dosanya. Korupsi, kolusi, ya, nepotisme, besar dosanya. Karena ini merupakan hak rakyat yang diambil, ya, oleh para pemimpin. Dan mereka telah meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Yaitu apa? Keadilan. Sedangkan rakyat ketika sudah menunaikan kewajibannya sebagai rakyat, mendengar taat kepada pemimpin, setia kepada baiatnya, demikian pula tidak memberontak dan mengkudeta, maka mereka pun mendapatkan pahala. Walaupun secara fisik mereka tidak mendapatkan hak karena telah dirampas oleh pemimpin. Namun, jika ada rakyat yang tidak memberikan kewajibannya, tidak mau taat, mendengar, tidak mau istiqamah di atas baiat,
setia di atas baiatnya, bahkan lebih cenderung memberontak, maka mereka pun juga berdosa. Fa inna ma 'alaihim ma humilu. Itu dosanya mereka itu kembali kepada mereka atas apa yang sudah Allah wajibkan untuk berlaku adil. Wa 'alaikum ma humiltum, dan dosa kalian itu juga akan kalian pikul sendiri jika tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang rakyat di dalam memberikan ketaatan kepada pemimpin. Baik, kemudian dalil yang kelima yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, sebuah riwayat pula yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna bi syarrin faja'a Allahu bi khair." Sesungguhnya kami ini dulu berada pada keburukan. Lantas Allah datangkan untuk kami kebaikan. Fanahnu fihi, dan kami berada dalam kebaikan tersebut, yakni dengan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan membawa al-Islam, dengan membawa tauhid. Fahal min wara'i hadzal khair syarr? Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman kembali bertanya kepada Nabi, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi, akan muncul keburukan lagi? Kata Nabi, na'am, iya, akan ada, akan muncul. Qultu, aku kembali bertanya, wahal wara'a dzalika syarru khair? Dan apakah setelah munculnya keburukan itu, ya, akan ada kebaikan lagi? Kata Nabi, na'am, iya, akan ada kebaikan lagi. Qultu, aku kembali mengatakan, fahal wara'al khairi syarran? Dan apakah nanti setelah muncul kebaikan itu akan ada keburukan, ya, kejelekan? Kata Nabi, na'am, iya. Qultu kaif? Hudzaifah bin Yaman kembali mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi? Setelah ada kebaikan, kemudian muncul lagi keburukan. Kata Nabi, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan ada sepeninggalku nanti para pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, tidak mau mengambil syariat Islam, syariat Rasulullah SAW di dalam menjalani kehidupannya, di dalam mengayomi kehidupannya, tidak mau menjadikan syariat Nabi yang mulia SAW sebagai tuntunan. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak pula mengambil sunnahku, meninggalkan sunnah ini. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jithmani ins, dan akan ada orang-orang yang hati-hati mereka itu adalah hati-hatinya syaitan. Artinya menuruti keinginan hawa nafsu yang telah digoda dan dibisiki oleh syaitan. Keras hatinya, menginginkan keburukan, kejelekan, diumbar hawa nafsunya hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, nafsu dan syahwatnya. Fi jithmani ins, di dalam tubuhnya manusia. Fisiknya manusia, namun hatinya adalah hati syaitan. Karena keburukan demi keburukan yang dilakukan oleh manusia itu. Qala, rawi mengatakan, qultu, Hudzaifah berkata, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah jika aku mendapati kondisi seperti ini? Apa kata beliau? Kata Nabi SAW, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu tetap mendengar. Kamu tetap mentaati pemimpinmu. Jangan membangkang. Artinya, taati pada perkara yang ma'ruf. Ikuti pada perkara yang ma'ruf. Jalankan pada perkara yang baik. Adapun maksiat, dosa, maka jangan. Jangan ditaati, jangan diikuti, jangan dengarkan. Wa in daraba zahraka.
Tetap kamu harus taati dia, sekalipun pemimpin itu memukul punggungmu, menzalimimu. Wa akhadha malak, dan juga merampas hartamu. Fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Dengarkan dan taati. Ketika kita mengamati ikhwati fillah, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan solusi yang mana secara kasat mata kita melihat Rasulullah tidak ada di zaman terjadinya keburukan itu. Rasulullah sudah tiada. Namun solusi yang beliau berikan itu adalah kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin yang bengis itu, yang berlaku sewenang-wenang. Hati mereka adalah hati syaitan. Hanya fisiknya aja manusia, tapi hatinya syaitan, suka keburukan, suka kezaliman. Sampai rakyatnya sendiri pun hartanya dirampas, dizalimi, dipukuli. Di sini apakah Nabi memberikan satu solusi untuk memberontak, mengkudeta pemimpin itu? Tidak. Loh, kenapa? Karena Nabi faham betul kondisi kaum muslimin di waktu itu. Dan Nabi yang mulia alaihissalam, terjadinya waktu yang disampaikan ini, keburukan ini udah tiada. Nabi tahu kondisi kaum muslimin tidak mungkin mereka melakukan pemberontakan maupun kudeta. Dan itu pun tidak dibenarkan oleh syar'i. Yang pertama karena pemimpin itu masih muslim, dan yang kedua karena mereka imannya masih lemah. Dari mana diketahui imannya lemah? Karena tidaklah muncul satu pemimpin yang bengis, yang zalim, yang buruk, yang jelek, kecuali kaum muslimin berada pada kondisi yang sangat rendah dalam ibadahnya kepada Allah, dan mereka banyak bergelimang dalam dosa dan maksiat. Wa hadzal hadits min ablagil ahadits allati ja'at fi hadzal bab. Hadis ini, kata al-muallif, adalah hadis yang paling mengena dalam perkara-perkara terkait dalam bab ini. Artinya, dalam menghadapi seorang pemimpin yang zalim, walaupun dia muslim, dia bengis kepada rakyatnya, maka solusi Nabi tetap dengar dan taat. Tidak boleh memberontak, tidak boleh membangkang. Maka hadis ini adalah hadis yang paling agung, yang paling mendasar, yang menjadi pondasi dibangunkannya muamalah kepada para pemimpin atau dengan para pemimpin. Tidak boleh memberontak. Dan ini ma'asyiral muslimin yang membedakan antara orang yang berada di atas sunnah Nabi dengan mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi. Nabi memberikan satu solusi bagaimana cara kita bermuamalah dengan pemimpin yang zalim kepada kita. Pemimpin yang hanya mengurusi kepentingan pribadi, keluarga, individu tertentu. Nabi tidak memberikan solusi untuk kita memberontak, mengkudeta, tidak. Nabi mengharamkan itu semua. Justru Nabi memerintahkan kita tetap kamu taati itu pemimpin. Dengarkan itu pemimpin. Tetap setia dengan baiatnya. Mengingat mengkudeta, memberontak pemimpin yang muslim, walaupun dia itu fasik, tidak boleh. Yang kedua, kondisi kaum muslimin itu menunjukkan kalau mereka pada tahap yang sangat rendah di dalam mereka menegakkan agama Allah. Sekali lagi, pemimpin cerminan dari kondisi masyarakat di waktu itu. Jika pemimpin itu baik, itu menunjukkan masyarakatnya baik. Jika pemimpin itu buruk dan jelek, menunjukkan rakyatnya buruk dan jelek. إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته. Tatkala sungguh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah mensifati mereka para pemimpin, yang mana mereka ini tidak mau mengambil petunjuknya Nabi, tidak mau mengambil sunnahnya Nabi, justru malah yang dia ambil adalah produknya mereka, orang-orang kufar, mencampakkan hadis Nabi dan sunnah beliau.
di dalam membangun dan mengatur urusan negara ini. Ya. Wa dzalika ghayatud dhalali wal fasad. Dan ini menunjukkan ya, puncaknya kesesatan dan kerusakan. Kebenaran hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika salah seorang dari kaum muslim meninggalkan salah satu, dia pasti tersesat. Pasti berbuat kerusakan. Nah, dalam kondisi ini, para pemimpin-pemimpin yang disampaikan Nabi dalam hadisnya tadi, mereka tidak mengambil hadis Nabi dan Sunnah Nabi dijadikan sebagai pedoman, sebagai tuntunan. Dibuang, dicampakkan. Ya, itu menunjukkan kondisi mereka dalam kesesatan dan kerusakan. Wa nihayati az-zaghi wal inad, dan pada puncaknya penyimpangan dan pembangkangan. Fahum la yahtaduna bil huda atau bil hadyin nabawi fi anfusihim. Mereka ini ya, pada diri mereka ini tidak mendapatkan hidayah. Wala fi ahlihim, demikian pula pada keluarganya. Wala fi ri'ayahum, wala fi ra'ayahum. Wala fi ra'ayahum. Dan juga tidak pula pada rakyatnya. La yahtaduna bi hadyi wala yastannuna bi sunnati. Tidak mengambil dan menjadikan ya petunjukku sebagai petunjuk dan pedoman baginya, tidak mengambil sunnahku ya sebagai jalan yang ditempuh untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Semuanya ditinggal oleh mereka ini. Tidak untuk dirinya, untuk keluarganya, ataupun tidak untuk rakyatnya. Kemudian dikatakan, wa ma'a dzalik faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihi fi ghairi ma'siyatillah kama jaa muqayyadan fi ahadits ukhra. Bersamaan itu pula, ya, dengan kondisi pemimpin yang tidak menjadikan sunnah Nabi sebagai tuntunan dan pedoman untuk diri, untuk keluarga maupun masyarakat dan rakyatnya, Nabi pun tetap memerintahkan apa? Untuk mentaati mereka pada perkara yang bukan maksiat. Sebagaimana hal ini telah datang sebuah hadis secara muqayyad, terikat dalam hadis-hadis yang lain. Hatta law balagal amru ila darbika wa akhdhi malik. Sekalipun kalau seandainya urusan itu sampai pada taraf menzalimi rakyatnya, mengambil, merampas harta mereka, memukul punggung-punggung mereka. Fala yuhmalanna aw fala yahmilannaka dzalika ala tarki ta'atihim wa adami sama'i awamirihim. Janganlah perkara ini, kezaliman mereka ya kepada kalian itu membawa kalian meninggalkan ketaatan kepada mereka dan tidak mau lagi mendengarkan perintah mereka. Subhanallah. Tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada kita sungguh amat sangat agung. Bagaimana kita dituntut untuk bersabar dan ridha tatkala mendapati pemimpin yang zalim, yang bengis, merampas harta, memukul rakyatnya. Nabi tetap mewajibkan kita mendengar, taati pada perkara yang baik. Kezaliman mereka jangan memancing kamu untuk meninggalkan ketaatan atau sampai bahkan memberontak. Fa inna hadzal jaramu alaihim. Karena sesungguhnya kezaliman ini itu kembali dosanya kepada mereka sendiri. Wa sayuhasabuna wa yujazuna bihi yaumal qiyamah. Dan mereka para pemimpin ini akan dihisab oleh Allah dan dibalas atas perbuatan zalimnya kepada rakyatnya nanti pada hari kiamat. Fa in qadaka al-hawa ila mukhalafati hadzal amr al-hakim wasyar' al-mustaqim falam tasma' wa lam tuti' li amirik. Jika ada hawa nafsu itu menggiringmu untuk menyelisihi perkara al-hakim yang bijak ini, wasyara'il mustaqim, dan syariat yang lurus ini,
falam tasma' wa lam tuti' li amirik. Falam tuti' li amirik. Maka janganlah kamu mendengar dan mentaati pemimpinmu. Maksudnya, jika pemimpin itu memerintahkan kita, menetapkan satu aturan bagi kita, sesuai dengan hawa nafsu yang menyelisih syariat Islam, agama kita, maka hukumnya tidak boleh bagi kita mentaati dan mendengarnya pada urusan itu. Jika tidak, lahiqakal ithmu. Kita akan terjatuh pada dosa. Wa waqa'ta fil mahdzur. Dan kamu jatuh pada perkara yang dilarang. Artinya jika kita masih mengikuti dan mentaati pemimpin, tatkala dia merintahkan kepada perkara maksiat atau perkara kesyirikan yang bertentangan dengan agama, maka kita berdosa. Bukan malah dapat pahala, berdosa. Kenapa? Karena itu adalah maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya dalam hal ini kita diperintahkan untuk diam. Kita tidak mentaatinya dan juga tidak mendengarkan tatkala perintah dan putusan itu terkait dengan perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء الإسلام به. Dan ya, perintah nabawi ini merupakan perkara keadilan yang sempurna yang dengannya Islam datang untuk menegakkan. فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطيع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطيع afdal dzalika ila ta'til al-masalih ad-diniyah wad-dunyawiyah. Jika seandainya rakyatnya nggak mau taat sama pemimpin, pemimpinnya pun juga demikian nggak mau tahu dengan rakyatnya, maka ini akan membawa dampak negatif yang sangat besar, akan merusak urusan agama dan dunia. Fayaqa'u dzulmu 'ala jami'ir ra'iyah aw aktsarihim. Maka kezaliman itu akan semakin membabi buta, menghancurkan semua masyarakat, rakyatnya, atau lebih dari itu. وَبِذَلِكَ يَرْتَفِعُ الْعَدْلُ عَنِ الْبَلَادِ. Dengan sebab itulah keadilan itu akan terangkat, ya, akan diangkat, akan hilang dari negeri itu. وَتَتَحَقَّقُ الْمَفْسَدَةُ وَتَلْحَقُ بِالْجَمِيعِ. Sedangkan mafsadat itu akan muncul. Kemunculan mafsadat, kemudaratan akan semakin besar dan akan menjadi bumerang bagi semuanya. Ya rakyatnya, ya pemimpinnya. Ya, akan menjadi abu semuanya. Tidak ada keuntungan sama sekali. Bainama law zulima hadha fa sabara wa ihtasab wa sa'ala Allah al-faraj wa sami'a wa ata' laqamatil masalih wa lam tata'attal. Kalau seandainya rakyat itu bersabar, mengharapkan pahala dari Allah atas kezaliman pemimpinnya, dia selalu minta berdoa kepada Allah akan jalan keluar yang terbaik. Dia masih tetap mendengar dan taat kepada pemimpinnya walaupun zalim. Niscaya maslahat itu akan ada dan tidak akan hilang. Walam yadha' haqqahu 'indallahi ta'ala. Walam yadhi' haqqahu 'indallahi ta'ala. Dan hak dia tidak akan hilang di sisi Allah. Farubbama 'awwadhahu khairan minhu wa rubbama iddakharahu lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, dan bisa jadi Allah menampungnya dan diberikan pahala di akhirat kelak. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi memerintahkan kita untuk meminta hak kita kepada Allah jika mendapati pemimpin itu suka merampas harta rakyatnya. Wa hadza min mahasini syariah. Ini merupakan perkara-perkara yang menjadi kebaikan syariat ini, ya, perkara-perkara yang sungguh sangat baik dalam urusan syariat kita. Fa innaha lam turattib as-sam'u wat-ta'atu ala 'adl al-a'immah. Walau kana al-amru kadzalik lakanat ad-dunya kulluha harajan wa maraja falhamdulillahi ala lutfihi bi ibadihi. Artinya begini. Perkara yang disampaikan
terkait dengan ketika pemimpin itu zalim, rakyatnya harus bersabar, tetap mendengar, tetap taat, tidak boleh kontra dengan pemimpinnya. Nah, perkara ini merupakan salah satu ya nilai plus dalam syariat Islam yang menjadi kebaikan dalam syariat ini yang tidak dijumpai di syariat yang lain selain Islam, tidak ada. Ya, karena sesungguhnya ya yang namanya mendengar dan taat itu akan saling bisa menjadikan kondisi tenang. Atau dalam istilah yang lain, sekalipun rakyat itu mendengar dan taat, dan pemimpin itu masih zalim, ya, tidak membawakan buah atau hasil yang baik, setidaknya itu bisa memberikan ketenangan, keamanan. Beda kalau seandainya pemimpinnya udah zalim, rakyatnya suka berontak, maka mafsadanya besar, huru-hara di mana-mana. Ya, tidak ada ketenangan, tidak ada keamanan. Semuanya serba saling bermusuhan, hancur-hancuran. Dan walhasil akan banyak darah kaum muslimin yang tertumpah sia-sia, satu sama lain saling berperang, bunuh-membunuh antara rakyat dan pemimpinnya. Namun jika rakyat itu bersabar, masih mendengar dan taat kepada pemimpinnya, walaupun pemimpin itu berbuat zalim, setidaknya ini masih bisa meredam, memberikan keamanan, ketenangan pada masyarakat kaum muslimin. Baik, inilah dalil yang kelima ya yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala, dan berhubung waktu kita sudah habis, maka insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada dalil yang keenam yang dibawakan oleh al-muallif tentang landasan-landasan yang menguatkan pendapat wajibnya seorang muslim, muslimah, rakyat kaum muslimin untuk tetap mendengar, untuk tetap taat ya pada perkara yang ma'ruf, dan untuk tidak mendengar dan tidak mentaati pemimpin jika perintah itu terkait perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.